Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Jadilah orang Kristen yang kuat, jadilah orang Kristen yang kuat. Alkitab mengajarkan kekuatan rohani adalah hal yang paling dibutuhkan manusia supaya hidup berkemenangan di saat menghadapi tantangan dunia dan kesulitan hidup. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 2 berkata, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Dalam ayat-ayat ini Paulus menasihati muridnya yaitu Timotius supaya kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Dengan kekuatan itu Timotius dapat menjadi saksi Tuhan, dapat mengajar dan memuridkan banyak orang. Saudaraku, kenapa kita harus menjadi orang Kristen yang kuat? Pada saat ini kita akan belajar 3 kebenaran kenapa kita harus menjadi orang Kristen yang kuat. Pertama, saudara, kita harus menjadi orang Kristen yang kuat karena banyak tantangan dan kesulitan. Yohanes 16 ayat 33 berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi Tuhan Yesus sedang mengajar murid-muridnya bahwa ada duka cita saudara mendahului kemenangan. Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya bahwa mereka akan menghadapi tantangan dan kesulitan saat melayani Tuhan, saat mengikut Tuhan saudara. Tetapi mereka tidak usah takut, karena Tuhan menyertai mereka. Dan di dalam Kisah Rasul saudara pasal 20 ayat 22 sampai 24 firman Tuhan berkata, tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, aku tidak takut akan apa yang terjadi atas diriku di situ selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota padaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku, tetapi aku tidak menghiraukannya walau sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Luar biasa saudaraku, apa yang dialami Rasul Paulus. Walaupun dia banyak mengalami tantangan, kesulitan, bahkan penderitaan, penjara saudara, dia tidak putus asa. Kerinduan Paulus adalah mencapai garis akhir dan menyelesaikan tugas pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadanya untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia kepada banyak orang. Kita harus menjadi orang Kristen yang kuat saudara, karena banyak tantangan dan kesulitan di dalam dunia ini. Kita harus kuat bersama Tuhan Yesus. Dan yang kedua saudara, kita harus menjadi orang Kristen yang kuat karena kekuatan kita, saudara, karena kekuatan kita dapat menolong orang lain. Kisah Rasul 14 ayat 21 dan 22, Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu, dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Kita harus kuat saudara, karena kekuatan kita dapat menolong orang lain. Sebagai pengikut Kristus kita harus bertekun dalam iman supaya kita kuat. Di dunia ini pasti banyak tantangan saudara yang akan kita hadapi. Godaan dari iblis, dari dunia, dari sesama manusia, dari hawa nafsu kita sendiri seringkali yang harus dikendalikan saudara dengan pertolongan Roh Kudus. Kita harus kuat. Bila kuat dan menang, kita dapat menolong orang lain, dapat membimbing orang lain supaya hidup berkemenangan juga saudara di dalam Yesus Kristus. Kisah Rasul 20 ayat 1 dan 2 firman Tuhan berkata, setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah minta diri ia berangkat ke Makedonia, ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah dia di tanah Yunani. Rasul Paulus saudara ada seorang Kristen yang kuat sehingga ia dapat menguatkan banyak murid-muridnya yang lain, banyak orang Kristen yang lain saudara yang sedang menghadapi tantangan, kesulitan dan penderitaan. Karena itu saudara, jadilah orang Kristen yang kuat.
Karena bila kita menjadi orang Kristen yang kuat, kita dapat menguatkan orang lain, menolong orang lain. Yang ketiga, saudara, kita harus menjadi orang Kristen yang kuat karena menyenangkan hati Tuhan. Karena menyenangkan hati Tuhan. Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Dan akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudaraku, menjadi orang Kristen yang kuat dan gagah adalah kerinduan Tuhan sendiri terhadap umatnya. Dan Tuhan mau memberikan kepada kita, saudara, orang-orang percaya kuasanya. Supaya kita menjadi orang Kristen yang kuat dalam iman dan menjadi pemenang saat kita berjuang melawan tipu muslihat iblis ini yang ingin menjatuhkan saudara manusia, yang ingin menjatuhkan orang-orang percaya. Kita harus menjadi orang Kristen yang kuat, karena itu menyenangkan hati Tuhan. Saat kita sungguh-sungguh bersandar dan berpegang pada kekuatan Tuhan, maka kita menjadi pemenang saat menghadapi kesulitan, tantangan, penderitaan, juga godaan iblis yang ingin menjatuhkan kita sebagai orang-orang percaya, saudaraku. Dan di dalam Mazmur 28 ayat 6 dan ayat 7 berkata, terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengarkan suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku akan bersyukur kepadanya. Aku akan bersyukur kepadanya. Amin, saudaraku. Amin. Marilah, saudara, kita sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan supaya kita menjadi orang Kristen yang kuat. Karena saudara, banyak tantangan, kesulitan, apalagi saat ini, saudara. Dan kalau kita juga menjadi orang Kristen yang kuat, saudara, kita dapat menolong, dapat menguatkan, dapat membimbing, dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang lain yang sedang mengalami kesulitan, penderitaan, tantangan. Dan yang ketiga, kita harus menjadi orang Kristen yang kuat. Karena kalau kita menjadi orang yang Kristen yang kuat, kita menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Lebih sungguh-sungguhlah ikut Tuhan. Apapun masalahmu, apapun problemamu saat ini, jangan gentar, jangan mundur, jangan kecewa, saudara. Jangan kita menjadi tidak setia kepada Tuhan. Setialah supaya engkau menjadi orang percaya yang kuat, sehingga engkau bisa menang menghadapi tantangan, bisa menolong orang lain, dan hidupmu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, saat ini kami lebih lagi sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan yang kuat, yang penuh kuasa, sehingga hidup kami berkemenangan melawan masalah apapun. Kami bisa menjadi berkat bagi orang lain, dan hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dan saudara-saudariku, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silahkan klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan bagikan kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.